Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang baru, di bulan April ini. Kita ada sampai hari ini semua hanya karena kasih Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Juga jemaat Tuhan yang beribadah online di rumah, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami mau Tuhan datang pagi hari ini berjumpa dengan Tuhan. Secara pribadi mengalami Engkau Tuhan. Memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Mendengar pesan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini bersama-sama setiap kami Tuhan, kami bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau terus menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Allah
kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau Allah yang sanggup. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Mari yang bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami tidak mau melewatkan kesempatan ini Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Hati yang merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Kami rindu Tuhan, waktu-waktu ini kami menikmati pribadi Tuhan. Kami menikmati Engkau, Engkau menikmati kami. Engkau menikmati penyembahan kami. Engkau menikmati hidup kami. Engkau juga menikmati cinta kami, kasih kami Tuhan. Kami mau Tuhan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Biar ibadah pagi hari ini Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bawa hidup kami mau bawa hati kami, segenap hati kami, seluruh hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Oh Rabaya Shekaya Ralabaya Shakaya Ralabaralabaya Shakaya Rabaralabaya Shakaya. Ya Ralabaralabaya Shekanaya Ralabaya Shakaya Ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Biar kuasa-Mu melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Rabaya Shekanaya Ralabaya Shakaya Ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Ya Ralabaya Shekanaya Ralabaralabaya Shakaya Ralabaralabar. Ya Rabaya Shekanaya berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu,
kita mau alami kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu dalam hatiku, menikmati kasih anugerahmu, hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam hatiku, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih anugerahmu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya, buat kebaikan-Nya, buat pertolongan-Nya yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya Yesus Tuhan. Tiada kata yang cukup Tuhan, tiada kata yang cukup untuk menggambarkan besarnya kasih-Mu Tuhan.
besar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Dari mulut kami Tuhan keluar pujian, pengagungan, penghormatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan atas hidup kami, hanya Yesus Tuhan atas keluarga kami, hanya Yesus Tuhan atas kota kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau saja. Kau yang berkuasa, yang Kau yang berkuasa di langit dan di bumi. Tiada yang seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu, hanya Engkau saja. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya seluruh hidup kami, seluruh hidup kami, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami merenungkan kebesaran-Mu atas hidup kami, kedahsyatan-Mu, kebaikan-Mu, Tuhan. Semua yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami sampai hari ini, sungguh tidak ada kata-kata yang cukup Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Kau Yesus Tuhan atas hidup kami, Kau penguasa tunggal atas hidup kami. Hidup kami Tuhan kami persembahkan seluruhnya menjadi penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak, hanya Engkau saja yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Hanya Yesus Tuhan saja yang layak. Terima kasih Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, kami berikan padamu Tuhan.
Hanya Yesus yang layak. Yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Tuhan. Yesus kan Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Oh, Kau saja Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang terima glory. Yesus kan Tuhan. Kau saja yang suci. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Dari hati kami dengan pujian kami mau menyatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang layak untuk dimuliakan, yang layak untuk ditinggikan. Kami bersyukur kami ada di dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami terus mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Supaya kami dapat melakukan sebuah perjalanan hidup iman kami berakhir pada kehidupan, masa depan yang penuh pengharapan, keberhasilan dan keberuntungan. Sebab itu rancangan-Mu atas kami, itu kerinduan-Mu, itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Ini waktunya kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Karena kami tahu sikap hati yang terbuka adalah kunci untuk kami menerima rahmat dan kebenaran yang memerdekakan kami. Bicara kepada kami siap untuk terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya, waktu berjalan dengan begitu cepat tanpa kita rasa. Bapak Ibu, kita sudah ada di bulan April di minggu yang pertama. Baik Bapak Ibu, selama beberapa bulan ini kita terus bicara tentang iman. Nah, kenapa? Karena semua hal yang kita lakukan yang berhubungan dengan Tuhan itu butuh iman. Setuju Bapak Ibu? Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Barang siapa berpaling kembali kepada Tuhan, dia harus percaya Allah itu ada. Allah tidak terlihat, tapi kita percaya bahwa Dia ada. Itu iman. Ya, iman adalah keyakinan yang teguh
Ya, terhadap apa? Pribadi Tuhan bahwa dia ada, dan terhadap firman-Nya bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu pertanyaan yang menggelitik buat saya, tapi saya ingin Bapak Ibu coba kita akan belajar bersama-sama. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya mau kasih tema hari ini, jangan setengah-setengah. Kalau jangan setengah-setengah artinya kita harus totalitas. Amin. Harus sepenuh hati. Ya, yang setengah-setengah cinta, setengah-setengah orang juga nggak suka. Orang ingin cinta sepenuh hati. Ya, saya percaya Tuhan juga mau waktu kita percaya kepada Dia, percaya dengan totalitas, sepenuh hati. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa iman adalah keyakinan yang teguh, kepercayaan kepada Allah dan firman-Nya. Nah, kepercayaan itu lahir dari sebuah hubungan. Nah, hubungan ini yang kemudian menciptakan kepercayaan. Nah, waktu kita percaya, maka disitulah kita mulai belajar beriman kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan ada dan Dia memberikan upah kepada setiap orang yang mencari Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya membaca Ibrani pasal 11, ada banyak diceritakan di sana kisah tentang tokoh-tokoh iman. Ya, tokoh-tokoh iman yang luar biasa. Mereka itu bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan ketika realita itu berbicara berbeda. Realita yang dijumpai, yang dilihat itu tidak seperti apa yang mereka harapkan. Ya, Daniel contohnya. Bapak Ibu, ya, dia percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, lalu kemudian dia menghadapi sebuah tantangan di mana nyawa harus dipertaruhkan. Kalau dia masih tetap berdoa kepada Tuhan, kalau dia masih tetap beribadah kepada Tuhan, dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bukankah seharusnya kalau saya beribadah kepada Tuhan, kalau saya percaya kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, bukankah seharusnya Tuhan membuat semuanya baik-baik saja? Itu yang seringkali menjadi harapan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti pulang baca Ibrani pasal 11, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana mereka berpegang teguh kepada iman mereka. Percayanya mereka itu tidak setengah-setengah. Bahkan nyawa dipertaruhkan pun mereka tetap berpegang pada iman mereka. Realita belum menjadi, realita berbicara tidak seperti yang mereka harapkan. Janji belum menjadi sebuah kenyataan. Mereka tetap percaya. Percayanya mereka itu luar biasa. Sekalipun mereka belum melihat, mereka tetap percaya. Abraham belum melihat ada tanda-tanda bahwa Sarah akan mengandung. Bahkan tabib sudah bilang, istrimu mandul. Tapi kepada janji Tuhan, dia tetap percaya. 25 tahun dia menunggu dan itu kemudian menjadi sebuah realita. Percayanya tokoh-tokoh iman ini luar biasa. Kenyataan bisa berbeda, tapi iman tidak pernah meragukan Tuhan. Ya, tidak melihat itu kunjung datang janji Tuhan, tapi tetap percaya. Mereka percaya tidak setengah-setengah. Mereka mempercayai Tuhan secara penuh, totalitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan. Bapak Ibu, kalau kita bicara bahwa kita percaya kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu baik. Saya mau tanya lebih dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Ini pertanyaan yang simpel, tapi saya percaya Bapak Ibu dapat menjawabnya dengan sangat mudah. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Oh, ya kan? Percaya kan? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan memiliki rencana-rencana yang baik atas hidup kita? Bukan rancangan kecelakaan? Amin. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa menolong kita? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya bukan? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita dan tidak satu detik pun Dia meninggalkan kita? Kita percaya, betul?
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dengan pasti waktu saya merancang pertanyaan ini, jawabannya Bapak Ibu pasti percaya. Jika aku percaya, bukankah seharusnya aku patuh dan ikut pimpinan Tuhan di semua musim kehidupan saya? Betul? Nah, makanya pertanyaannya begini, haruskah saya selalu patuh, selalu ikuti pimpinan atau arahan Tuhan setiap waktu, di setiap pilihan-pilihan kehidupan saya, di setiap musim-musim kehidupan, di persimpangan jalan, haruskah saya mengikuti pimpinan Tuhan? Haruskah saya bertindak benar setiap hari sebagai orang benar? Haruskah saya berkata benar sekalipun resikonya sangat besar? Banyak kali kita tidak totalitas dalam mematuhi arahan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih suka hitung-hitung untung dan ruginya. Padahal Alkitab berkata, barang siapa berpaling kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan memberikan upah kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ya. Nah, mari Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Ya. Mengapa saya harus dipimpin oleh Roh Tuhan? Ya, kenapa saya harus dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus yang telah berdiam di dalam hati saya, yang ada di dalam hidup saya? Kenapa saya harus selalu patuh, selalu ikuti pimpinan Tuhan dalam hidup saya? Tadi di awal kita sudah belajar bersama-sama, ya. Kita sudah sepakati bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Dia mau berikan masa depan yang penuh harapan kepada saya. Dia sanggup dan berkuasa menolong saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan di pihak saya, siapakah lawan saya? Bahwa Tuhan menyertai saya. Dia berjalan di depan saya. Dia bersama dengan saya. Dia tidak membiarkan saya sendiri. Dia tidak meninggalkan saya. Ulangan pasal 31 mencatat demikian. Bahwa kalau aku mengikuti pimpinan Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan, Tuhan bilang perjalananku akan selalu berhasil dan beruntung. Kita dengar firman Tuhan, kita sering aminkan firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau semua yang baik itu adalah rancangan Tuhan atas hidup kita, maka seharusnya kita mau selalu patuh mengikuti pimpinan dan arahan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Nah, sekarang kita belajar. Ya Bapak Ibu, mengapa saya harus dipimpin oleh Roh Tuhan yang telah berdiam di dalam diriku? Ya, sekarang jawaban yang pertama. Bapak Ibu, alasan yang pertama kenapa kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama, karena kita tidak tahu akan hari esok. Betul? Ada yang tahu apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan? Saya pernah beritahu Bapak Ibu Saudara, khusus Bapak Ibu Saudara yang sering bawa mobil, kalau kita mengalami jalan macet, ya biasanya kita tuh tidak sabar nunggu kan? Begitu ada ruang kosong di sebelah lalu kita lihat, sebelah kok kayaknya lancar ya. Ya kan? Maka kita putuskan ambil kiri. Begitu kita masuk kiri, loh kok malah macet. Yang sebelah kanan kok malah lebih lancar. Pernah ngalami kayak begitu? Pernah Bapak Ibu? Saya berkali-kali. Kembali lagi ke kanan. Loh yang kiri macet lagi. Artinya hanya untuk beberapa detik ke depan saja saya nggak bisa prediksi loh. Saya sudah melihat lancar. Setelah 5-10 mobil, loh berarti sebelah sini lancar. Saya belok, baru jalan 2 meter, berhenti. Yang sini lancar. Hanya hitungan 2 meter saja. Saya nggak bisa tahu apa yang akan terjadi di depan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada yang tahu kapan harga minyak goreng akan turun? Nggak ada ya? Ada yang sudah tahu lebih awal bahwa minyak goreng akan naik lalu kita timbun? Kalau semua orang tahu apa yang akan terjadi beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari ke depan, saya percaya semua ibu-ibu sudah buat persiapan minyak goreng di rumah, betul? Karena kita nggak tahu, maka kita santai-santai saja. Bapak Ibu, sebelum besok itu minyak goreng naik jadi 24.000 per liter. Kami itu sempat mampir di Superindo, ya. Jadi Keisha tuh masuk mau beli sesuatu. Nah, itu dia bilang di dalam rame gitu, ibu-ibu. Lagi apa? Beli minyak goreng. Jadi karena tujuannya dia mau beli sesuatu di luar urusan minyak goreng. Di depan, di belakangnya ada ibu-ibu bilang gini, Dek, enggak beli minyak goreng? Enggak. Boleh nitip enggak? Boleh. Maka senanglah ibu itu karena dia dapat 2 liter. Ya kan, boleh beli 2. Nah, setelah itu Keisha kembali ke mobil cerita, di dalam rame beli minyak goreng. Harga waktu itu masih 14.000. Kemudian kita melanjutkan tujuan. Kemudian istri saya bilang gini, apa kita mampir ya beli minyak goreng? Mumpung kita masih ada 3 orang yang belum dikasih tanda. Ya, ini bukan tanda 66, tanda sudah beli minyak goreng gitu. Ya, enggak usahlah gitu ya. Bapak Ibu, kalau kami tahu besok naik 24, kami pasti mampir sekalipun harus antri. Betul? Saya percaya ibu-ibu juga, bapak-bapak juga akan lakukan hal yang sama. Kalau tahu besok ternyata naik 2 kali lipat, ya mending antri lah. Lumayan 3 orang. Iya kan? Dari situ saya belajar, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, bahkan di menit-menit ke depan. Bapak Ibu, saya mau peragakan sebuah contoh saja buat Bapak Ibu. Ya, saya berharap lewat contoh ini Bapak Ibu kemudian bisa menangkap sesuatu. Oke, nah saya punya 2 koin. Ya, koin ini ada angka dan di sebelahnya satu sisinya gambar. Ya, saya pengennya saya merancangkan dua-duanya gambar. Ya, coba. Loh, malah dua-duanya angka. Saya coba lagi. Saya maunya 2 angka. Ya, Bapak Ibu. Nah, malah 2 gambar. Coba. Bapak Ibu bisa tangkap sesuatu? Untuk hal yang sepele ini pun Bapak Ibu, saya itu enggak bisa atur sesuai dengan apa yang saya mau. Betul? Saya nggak bisa atur, saya pengennya dua-duanya gambar, yang muncul malah dua-duanya angka. Saya pengen dua-duanya angka, karena barusan muncul angka. Malah dua-duanya muncul gambar. Bapak Ibu coba kita lihatlah, saya nggak tahu apa yang akan muncul beberapa detik ke depan bahkan sekalipun. Ya kan? Saya nggak tahu apa yang akan muncul, hanya bersifat prediksi saja. Hanya bersifat tebakan saja, tidak ada kepastian. Kalau untuk mengatur aja, untuk menjadi angka, dua-duanya angka saja saya nggak bisa. Bagaimana saya bisa atur hidup saya sesuai dengan harapan saya? Cuma urusan ini aja saya nggak bisa kok. Bisakah saya membuat jantung saya tetap berdetak sepanjang tahun dan terus sampai 1000 tahun? Tidak bisa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Nggak ada kepastian. Tapi dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Kalau dalam Tuhan ada kepastian, kenapa kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau Dia berdaulat, Dia mengatur segala sesuatu, bukankah seharusnya lebih menyenangkan kita mengizinkan Tuhan yang pimpin hidup kita? Bapak Ibu coba lihat, kita tidak tahu jalan-jalan hidup kita, betul? Ya, apa yang kita akan alami di bulan ini?
perjalanan hidup kita naik atau turun, bisnis kita akan naik atau turun, kita nggak tahu kesehatan kita akan terus membaik atau ya rata-rata saja. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi saya mau beritahu, kenapa kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Kita nggak tahu hari esok, kita nggak tahu jalan-jalan hidup kita, tapi Tuhan tahu hari esok. Tuhan tahu jalan-jalan kehidupan kita. Bapak Ibu coba perhatikan ini. Amsal berkata demikian. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus. Jalan yang disangka, yang dia pikir itu baik, yang dia pikir itu menguntungkan, yang dia pikir ini jalan lurus, pasti cepat sampai tujuan. Ini semua hanya bersifat tebakan saja Bapak Ibu. Betul? Seringkali jalan hidup yang kita pilih Bapak Ibu, kita pikir itu jalan yang terbaik, jalan yang lurus, jalan yang memberi faedah. Ternyata ujung-ujungnya kita mengalami banyak kerugian besar. Bisnis yang kita pilih, ya, sekolah yang kita ambil, pekerjaan yang kita coba geluti, kita pikir inilah yang terbaik. Tapi ternyata di ujung sana kita kecewa. Kita pikir ini pasangan yang terbaik. Dia selalu menyatakan cintanya kepada saya. Ya setiap malam selalu tanya, sudah tidur atau belum gitu ya. Sudah makan belum gitu. Wah kita pikir ini pasangan yang penuh perhatian. Ternyata kita kecewa setelah perjalanan sekian tahun lamanya. Bapak Ibu, semua jalan yang kita pilih itu hanya berdasarkan firasat dan pengalaman kita. Kita sama sekali nggak tahu apa yang ada di ujung jalan sana. Tidak ada yang tahu hari esok. Tidak ada yang tahu apa yang akan kita jumpai di ujung jalan perjalanan hidup kita. Bapak Ibu pernah menggunakan ini GPS? Ya, GPS ini sistem navigasi melalui satelit. Ya, nah umumnya Bapak Ibu, umumnya atau Google Map, umumnya kita itu tidak perlu pakai GPS kalau kita sudah tahu jalannya, setuju? Ya, Bapak Ibu mau ke Selawi ngapain pakai GPS, lurus aja udah nyampe, betul? Ya, nggak perlu buka Google Map gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu buka Google Map, nanti dia bilang malah dibawa belok ke kemana nih? Bala pulang dulu, nanti lewat ke timur, nanti belok lagi ke utara. Nah ketemu Selawi. Umumnya kita tidak menggunakan GPS kalau kita sudah tahu jalan. Tapi untuk jalan yang kita tidak tahu, untuk jalan yang kita belum pernah lalui, kita perlu menggunakan GPS, betul? Ya, saya kalau ke Jakarta, itu saya selalu pakai GPS. Kalau saya ke Bandung, saya perlu menggunakan GPS. Kalau saya ke Surabaya, enggak perlu. Ya, beberapa jalan saya sudah kuasai. Tapi kalau Bandung, saya tidak kuasai. Jakarta, apalagi. Ya, Tegal, masa saya Tegal pakai GPS. Jatibarang saya enggak perlu pakai GPS. Mau ke rumahnya Oscar, GPS dulu gitu. Oscar, Sherlock dong, enggak perlu Bapak Ibu. Ya. GPS kita perlu kalau kita belum pernah lalui jalan itu. Atau kita tidak tahu jalan itu. Tapi kalau kita tahu jalan itu dan kita tetap pakai GPS. Bapak Ibu kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, Bapak Ibu mau ke Tegal terus pakai GPS. Ya, terus dia mengarahkan Bapak Ibu. Ya, GPS tiba-tiba mengarahkan kita lewat Selawi. Padahal kita bilang gini, lewat Brebes lebih cepat, jalan besar. Ya, apa yang terjadi kalau kita sudah tahu jalan, lalu Bapak Ibu pakai GPS. Yang sering kali terjadi adalah terjadi pertentangan kita dengan GPS. 300 meter ke depan, belok ke kiri. Ngapain belok kiri? Lurus langsung cepat sampai, gitu kan? Betul enggak? Karena kita sudah tahu. Bapak Ibu tahu enggak?
Ini yang seringkali terjadi dengan kita dalam hal hubungannya dengan dipimpin oleh Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, selama kita merasa bahwa kita sudah tahu, kita merasa kita lebih tahu tentang hidup kita, tentang apa yang kita sukai, tentang apa yang paling kita bisa, paling apa yang kita mampu kerjakan. Biasanya kita nggak perlu minta pimpinan Tuhan. Karena kita merasa sudah tahu. Kita nggak perlu lagi tanya arahan Tuhan. Kalau kerja ini mas saya nggak usah doa lagi, saya sudah tahu. Kalau bisnis model begini mas saya sudah ngerti, nggak usah lagi tanya Tuhan, nggak usah lagi berdoa. Ngapain ngerepotin Tuhan soal ini? Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kita boleh tahu banyak hal, tapi untuk urusan apa yang akan terjadi di depan, kita sama sekali nggak tahu. Betul? Bapak Ibu bisa punya rancangan yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh merancang. Yakobus bilang begini, kalau kamu merencanakan hari esok atau hari ini mau kesini, boleh merancang, tapi jangan lupa melibatkan Tuhan. Nanti saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mau dia mau pimpin kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa lebih tahu tentang jalan-jalan hidup kita, kita merasa kita lebih tahu tentang apa yang menjadi rancangan kita, kita itu pasti akan ngotot terus, protes terus dengan Tuhan. Waktu Tuhan berkata belok, kita bilang enggak, ini lebih baik, ini lebih menguntungkan, ini menjanjikan, ini kelihatannya memberikan faedah yang menyenangkan buat saya. Nah, kita akan tolak pimpinan Tuhan. Beberapa kali kita pasti mengalami hal-hal seperti itu. Susah sekali kita taat, susah sekali patuh, susah sekali nurut sama Tuhan. Karena kita merasa, kita tahu. Ini yang Amsal katakan buat kita. Ya, ujungnya menuju kehancuran. Dan Tuhan mau meluputkan kita dari hal itu. Tuhan tidak mau kita hancur. Tuhan mau kita berhasil dan beruntung. Nah Bapak Ibu, padahal Tuhan mau pimpin kita. Coba lihat ayat ini Bapak Ibu. Di dalam Yesaya pasal 42 ayat 16. Tuhan tuh bicara kepada bangsa Israel. Perhatikan ayat ini. Ayat 16. Tuhan berkata, aku mau memimpin orang-orang buta. Ya, orang-orang buta ini bukan orang-orang buta cacat secara fisik. Karena di ayat 18 nanti kita akan temukan di ayat 18 itu ternyata Tuhan bilang gini, dengarkanlah hai orang-orang tuli. Loh, orang-orang tuli suruh dengar. Berarti kan bukan buta secara tuli secara fisik. Dan lihatlah hai orang-orang buta. Berarti Tuhan tidak bicara tentang buta secara fisik, tapi buta secara rohani. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal, yang tidak mereka ketahui. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan ku laksanakan. Bapak Ibu, Tuhan bilang gini, aku mau memimpin. Tapi kalau yang dipimpin tidak mau kan tidak bisa. Betul enggak? Nah Tuhan bilang gini, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Di lorong-lorong, terjemahan lain, di lorong-lorong yang tidak mereka ketahui. Di jalan yang mereka tidak pernah mereka kenal, yang mereka tidak pernah tahu. Bahwa Tuhan sedang bicara untuk membawa kita pada pengalaman baru. Karena jalan itu belum pernah dilalui. Jalan itu mereka tidak tahu. Jalan itu mereka tidak pernah alami.
Artinya Tuhan tuh mau bawa kita masuk dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Bapak Ibu, bukan hanya membawa kita kepada pengalaman yang baru. Jalan yang gelap Tuhan mau buat terang. Jalan yang berkeluk-keluk, yang berkelok-kelok ini Tuhan mau buat rata. Kitab Amsal juga berkata begitu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan meluruskan jalanmu. Berarti kalau jalan diluruskan, berarti jalannya berkelok-kelok. Jalan kita itu rumit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu coba telusuri, renungkan jalan hidup kita, keputusan-keputusan yang kita buat. Seringkali itu rumit banget. Ya, nah Tuhan mau membuat jalanmu menjadi lurus. Kalau lurus Bapak Ibu, cepat sampai. Kalau lurus, kita bisa lari dengan cepat, betul? Ini yang Tuhan mau kerjakan. Dia mau memimpin kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau jalan yang kita jalani atau pengalaman-pengalaman yang kita alami, itu terus. Hal-hal yang kita kerjakan, yang hidup yang kita jalani itu terus. Maka kita akan bosan. Betul? Jenuh. Tiap hari bangun, ya kan? Setelah bangun ke pasar, masak, cuci baju, setrika, urus anak, kemudian tidur, besok begitu terus. Kalau hal yang dikerjakan itu terus, kita akan bosan. Kita akan jenuh. Bapak Ibu lagi jenuh dengan kehidupan? Halo? Lagi jenuh dengan kehidupan? Minta Tuhan pimpin kita di jalan yang baru. Amin. Dia mau bawa kita pada pengalaman-pengalaman yang baru. Dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu. Kejenuhan rohani terjadi karena kita berputar-putar di jalan-jalan itu terus. Kenapa? Karena kita nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Seperti orang Israel. Waktu mereka berjalan di padang gurun. Mungkin kita berkata, tapi kan Tuhan di awal kan Tuhan yang membawa mereka berjalan berputar. Waktu pertama kali mereka keluar dari Mesir, Tuhan membawa mereka berjalan berputar. Sekalipun ada jalan yang lebih cepat, tapi Tuhan bawa mereka berjalan berputar. Tahu enggak kenapa Tuhan membawa mereka berjalan berputar? Karena Tuhan tidak mau mereka menghadapi peperangan. Itu alasan Tuhan. Karena mereka belum siap Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan membawa kita berjalan berputar pun Dia memimpin kita di jalan berputar. Itu semata-mata untuk menyelamatkan kita. Itu semata-mata untuk kebaikan kita. Untuk menyelamatkan kita dari kehancuran. Untuk menyelamatkan kita dari kesusahan-kesusahan yang besar. Tuhan itu begitu baik dan mengasihi kita. Ya, itu sebabnya Israel berputar-putar. Karena beberapa kali mereka tidak mau nurut sama Tuhan. Bahkan yang mereka mau apa? Kami mau pulang saja ke Mesir. Akibatnya blunder. Kalau Tuhan pimpin kita, Dia juga yang bertanggung jawab membawa kita tiba di tujuan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Kenapa kita perlu dipimpin oleh Tuhan? Sebab ini caranya supaya rancangan Tuhan yang terbaik terjadi atas hidup kita. Kenapa saya harus dipimpin oleh Tuhan? Supaya rancangan Tuhan yang terbaik terjadi atas hidup saya. Ingat, Tuhan yang menciptakan kita. Dia menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Betul? Ya, semua hal yang diciptakan itu punya tujuan. Kalau kita menciptakan sebuah produk, kita punya tujuan untuk produk itu. Dan kita mau menggunakan produk itu untuk menyelesaikan tujuan besarnya.
Nah, Tuhan menciptakan kita, Dia punya tujuan dan Dia mau bersama dengan kita mengerjakan tujuan yang lebih besar lagi. Tuhan mau pakai kita, bukan sebaliknya, kita yang mau pakai Tuhan untuk tujuan kita. Keberadaan kita itu karena Tuhan merencanakannya. Ada yang merencanakan lahir sendiri ke dunia? Enggak kan? Bahkan orang tua kita pun mungkin mereka memiliki rencana mau punya anak. Tapi mereka nggak tahu kapan mereka akan punya anak. Apakah mereka juga akan dipercaya Tuhan untuk memiliki anak? Kelahiran saya di atas dunia itu karena Tuhan yang merencanakannya. Tuhan yang menginginkan saya ada di dunia. Karena Dia yang merencanakannya. Dia juga yang memiliki tujuan atas kehadiran saya di atas dunia ini. Dan Tuhan mau saya hidup dalam rancangannya. Ikuti pimpinannya supaya saya bisa menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu coba lihat ayat ini. Yeremia 29 ayat 11 ini ayat yang favorit yang sering kali kita dengar. Sebab aku ini kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan bilang aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, Tuhan memiliki rencana baik atas hidup kita. Rancangan damai sejahtera supaya Bapak Ibu menerima dari Tuhan masa depan penuh harapan. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita, Dia telah membuat rencana atas hidup kita. Dia menetapkan jalan-jalan hidup kita. Daud berkata, bahkan Tuhan menuliskan hari-hariku di dalam kitabnya. Dia menetapkan, Dia membentuk aku di dalam rahim ibuku. Dan menetapkan langkah-langkah kehidupanku. Tuhan itu sudah atur semuanya Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu coba perhatikan. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita, Dia memiliki rancangan atas hidup kita. Tapi waktu Dia menciptakan kita, Dia juga memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Betul? Nah, Tuhan sudah merencanakan itu buat kita. Bagian kita adalah kita harus memilih untuk mengikuti rencananya. Kita diberi kebebasan mau ikut rencana Tuhan atau mau ikut rencana kita sendiri. Kita yang memutuskannya, ya. Jadi rancangan damai sejahtera yang memberi masa depan penuh harapan itu terjadi atau tidak terjadi, tergenapi atau tidak tergenapi, itu ditentukan oleh kita, bukan ditentukan oleh Tuhan. Dari pihak Tuhan, Dia hanya merencanakan yang terbaik. Dari pihak kita, mau ikut atau enggak? Betul? Karena Tuhan sudah merencanakannya. Kitalah yang memutuskan. Saya mau ikut kehendak Tuhan atau enggak? Saya mau patuh sama pimpinan Tuhan atau enggak? Rancangan Tuhan, dengar ini baik-baik. Rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu tidak terjadi secara otomatis. Itu sangat bergantung kepada respon kita terhadap pimpinannya. Dia punya rancangan yang baik, tapi keputusan kitalah yang menentukan itu terjadi atau tidak terjadi. Tuhan bilang, aku mau. Tapi kan kalau kita tidak mau, nggak bisa. Dia merencanakan, kita yang menghidupinya, kita yang menjalaninya. Pernah dengar orang bilang begini? Katanya Tuhan memiliki rancangan bukan rancangan kecelakaan. Kenapa hidup saya kecelakaan terus? Pertanyaannya, kita mengikuti rancangannya Dia atau rancangan kita? Kita mendengarkan Tuhan atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat satu ayat yang terakhir.
Perhatikan ini. Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dirancangkan, direncanakan, dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam hal-hal yang Dia sudah persiapkan. Di dalam rancangan-rancangan yang Dia udah siapkan. Tuhan mau. Tapi keputusan di tangan kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita bekerja. Tapi kalau kita tidak mau kerja, ya susah. Tuhan mau berkati kita, tapi kita harus bekerja. Karena dengan bekerja, Dia dapat memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar meresponi setiap kebenaran-kebenaran, rancangan-rancangan Tuhan yang datang dalam hidup kita dengan sebuah respon iman yang kuat, ya, yang teguh bahwa semua ini baik untuk saya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Nah, Bapak Ibu, apa problem sebenarnya yang membuat banyak orang percaya sulit untuk dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya. Dipimpin, diarahkan Tuhan setiap waktu. Kenapa kita begitu sulit sekali menyerahkan dan mempercayakan seluruh hidup kita, keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita. Kita berkata, Tuhan pilih buat saya. Kalau saya pilih bisa salah, tapi kalau Tuhan pilih tidak mungkin salah. Saya ada di sini karena Tuhan yang pilih. Sudah jelas bukan saya yang pilih. Tuhan yang pilih. Bersyukurnya saya menyerahkan keputusan memilih itu kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bisa berjumpa hari ini. Saya kemudian bisa memiliki begitu banyak keluarga. Karena Tuhan telah memilihkan buat saya. Sebagian saya hanya bilang gini, ya Tuhan, aku nurut sama Tuhan. Aku patuh sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang gini, bangun gereja. Iya Tuhan aku mau. Tanpa proposal, iya Tuhan aku mau. Dan Bapak Ibu lihat. Dia mengerjakannya dengan cara yang ajaib. Betul? Kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan. Benar dia gak punya rancangan kecelakaan. Benar jalan kita itu ujungnya bukan menuju kehancuran. Karena Tuhan yang mau menunjukkan jalan-jalan. Ini jalan yang baru yang saya tidak pernah lalui. Ini pengalaman baru yang saya tidak pernah alami. Gitu. Tapi kalau suruh saya sekarang membangun lagi dengan tanpa proposal, tanpa Tuhan suruh, mungkin tidak akan terjadi. Saya juga mungkin tidak memiliki keberanian seperti itu lagi. Ya, kecuali itu dalam kehendak Tuhan. Kalau itu dalam kehendak Tuhan, Dia sendiri akan menguatkan hati saya. Dia sendiri akan meneguhkannya. Dan Dia sendiri akan turun tangan mengerjakannya. Bagian kita cuma taat saja. Problemnya adalah pemahaman yang tidak seimbang Bapak Ibu. Ya, banyak orang Kristen kurang memahami arti menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya. Terbanyak pemahaman umum orang percaya kepada Tuhan tujuannya supaya saya masuk surga. Supaya saya diluputkan dari api neraka. Nah kita tuh menjadikan Yesus sebagai Tuhan hanya pada pemahaman berdasarkan kepentingan-kepentingan kita. Pemahaman kita nggak seimbang. Ya, Bapak Ibu kita nggak paham akan konsekuensi waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu sama dengan menjadikan Yesus itu penguasa tunggal atas hidup kita. Menjadikan Yesus itu pribadi yang berkuasa dan berhak mengatur hidup kita. Karena Dia menjadi bos. Nah kita nggak mau yang itu. Ya, kita cuma mau keselamatannya. Kita cuma mau surganya, tapi nggak mau rajanya. Kita mau ada di kerajaannya, tapi nggak mau dipimpin oleh rajanya. Kita nggak fair sama Tuhan. Disitulah kemudian kita menemukan banyak kali pemahaman yang keliru ini membuat kita nggak mau tunduk kepada Tuhan dengan sukarela.
Padahal dari mulut kita berkata, Tuhan baik. Rancangannya itu damai sejahtera. Dia selalu memberi yang terbaik, menolong, sanggup, menyertai, melindungi, bla 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 bla. Kita bisa sebutkan semua hal yang baik yang Tuhan bisa kerjakan. Tapi pada perjalanan hidup kita menolak dipimpin oleh Tuhan. Ini ironis sekali. Berkata dia Tuhan, tapi dia tidak boleh atur hidup kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Jangan setengah-setengah. Yuk totalitas untuk ikut Tuhan. Amin. Ya. Belajar untuk mentaati Tuhan. Belajar mengikuti arahan Tuhan. Selalu datang tanya Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan. Bapak Ibu, saya harus katakan kepada Bapak Ibu. Memang tidak mudah dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena seringkali itu bertentangan dengan keinginan kita. Betul? Itu yang seringkali membuat kita memberontak untuk dipimpin Tuhan. Karena seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak sesuai dengan rencana kita. Karena kita pikir rencana kita, jalan-jalan kita yang terbaik. Makanya kita nggak butuh GPS karena kita merasa kita sudah tahu. Itu sebabnya kita menolak. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari tokoh-tokoh iman. Sekalipun mereka belum melihat, mereka percaya. Sekalipun realita tidak seperti yang diharapkan, mereka tetap percaya. Mari belajar miliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Tuhan mau tolong, dia tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, saya tetap percaya. Amin. Kalau Tuhan tolong, puji Tuhan. Kalau dia tidak tolong, saya tetap percaya itu rencana terbaiknya. Itu orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu orang-orang yang telah menyerahkan mungkin Tuhan, pimpin hidupku. Kalau Bapak Ibu mau melihat supaya rencana Tuhan yang terbaik terjadi atas hidupmu, mari dengan sukarela datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan mulai hari ini pimpin hidup saya. Pimpin bisnis saya. Percaya lagi nih, kalau kita bertanya Tuhan pasti jawab. Berkali-kali saya tanya, Tuhan selalu jawab. Entah intuisi dalam roh saya, entah firman Tuhan tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, oh ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu bertanya, Tuhan pasti jawab. Carilah dia, maka dia akan kita jumpai. Karena dari awal dia sudah berkata, aku mau memimpin, aku mau membawa, aku mau membuat kegelapan jadi terang. Jalan yang berliku-liku hidupmu itu, aku mau bikin lurus. Lihat betapa baiknya Tuhan. Dia berkata, aku hendak melakukan hal itu dan aku pasti melakukannya. Waktu kita berkata, Tuhan pimpin hidupku, kita akan melihat perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita hari ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Ku
Sejak awal Tuhan telah merencanakan rancangan terbaiknya atas hidup kita, atas semua manusia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tinggal diam. Dia merencanakan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Dia memberikan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mujizat yang terbesar dalam hidup kita bukanlah sakit disembuhkan, miskin diperkaya, susah jadi senang. Mujizat terbesar adalah Tuhan memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal, lewat karya terbesar yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau anaknya saja dia berikan demi keselamatan kita, demi hidup kita, bagaimana mungkin dia tidak memberikan hal-hal yang kita butuhkan selama kita ada di dalam dunia. Dia merencanakan jalan-jalan hidup kita. Dia memikirkan yang terbaik atas hidup kita. Tapi Tuhan mau kita dengan rela, percaya, minta Tuhan pimpin hidupku, pimpin jalan-jalanku. Bapa, terima kasih untuk hidup yang Kau beri buat kami. Engkau yang kaya rela jadi miskin supaya kami diperkaya. Kau rela mati supaya kami beroleh hidup yang kekal. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, tilik hati kami Tuhan. Selidiki jalan-jalan hidup kami. Kalau kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu, Tuhan, ampuni dosa kami. Kami mau kembali menyerahkan tampuk pimpinan kehidupan kami kembali kepada Yesus Kristus, Raja, Tuhan yang memerintah atas hidup kami. Kalau Tuhan yang memimpin, kalau Tuhan yang memerintah, kami tahu kami akan berakhir dengan kemenangan yang besar. Kami tahu bahwa di ujung perjalanan hidup kami bukan kecelakaan, tapi keberhasilan dan keberuntungan. Masa depan yang penuh harapan, itu rancangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu terjadi atau tidak terjadi itu sangat bergantung kepada respon kami. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mari Tuhan layakkan kami. Sekali lagi Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Ampuni semua sikap pemberontakan kami. Dan kami janji Tuhan, mulai hari ini pimpinlah kami Tuhan, supaya kami melihat destiny kami, tujuan Tuhan dalam hidup kami terjadi. Terima kasih, berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, supaya setiap kami yang ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami diberkati. Mengingatkan kami kembali akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang kemudian menghapus dosa kami, membenarkan kami, memperdamaikan kami kembali dengan Bapa di surga. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Berkati setiap kami yang akan terlibat di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus kami hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan sikap hormat kepada Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Kami mengasihi sebab Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau mati gantikanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berpujilah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu membenarkan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk manunggal dengan kematian dan juga nanti kami akan menyatu dalam kebangkitan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, mengingatkan kami betapa kami ini begitu berharga, bernilai. Kami sangat-sangat dikasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Kami memuji Bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, kejayaan dan kebesaran
Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan yang memerintah dan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Engkau Tuhan yang akan memberkati bangsa kami, memberkati kota di mana kami tinggal, dan memberkati setiap keluarga umat Tuhan. Pimpin kami sebagaimana apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, supaya yang terbaik itu yang terjadi atas hidup setiap kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemenangan. Allah Roh Kudus memimpin hari-hari kita menuju kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.